teman-teman, selamat datang lagi di Kisah Channel. Di sini kalian bakal dengerin kisah-kisah seru, kocak, tapi juga penuh pelajaran hidup. Nah, kali ini ceritanya tentang si cerdas Abu Nawas yang lagi-lagi bikin semua orang geleng-geleng kepala dengan akalnya. Penasaran gimana cara Abu Nawas menipu orang serakah dengan idenya yang super jenius? Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi tunggu dulu. Bayangin deh, kalau ada orang kaya banget tapi serakahnya kebangetan, suka ngambil hak orang lain. Terus tiba-tiba datang Abu Nawas yang otaknya licin kayak belut. Bisa nggak ya dia bikin si orang serakah itu kapok? Nah, inilah kisahnya. Di sebuah desa dekat kerajaan tinggal seorang pedagang kaya raya. Orang ini terkenal banget, tapi bukan karena kebaikannya, melainkan karena sifat serakahnya yang parah. Kalau ada orang jual makanan, dia nawar segila-gilanya. Kalau ada petani panen, dia minta bagi hasil tanpa kerja. Bahkan kalau ada orang lewat depan rumahnya sambil bawa roti, dia bisa maksa minta sepotong. Pokoknya nih orang serakah level boss final game. Nah, suatu hari si pedagang ini lihat Abu Nawas lagi duduk santai sambil makan kurma. Pedagang itu langsung hampirin. "Abu Nawas, kasih aku setengah kurmamu. Kalau enggak, aku bakal bikin hidupmu susah." Abu Nawas cuma senyum-senyum. Dalam hati dia mikir, "Wah, ini kesempatan bagus buat ngajarin pelajaran ke orang serakah ini." Dengan wajah sok polos, Abu Nawas bilang, "Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus ikut main permainan yang aku buat. Kalau kamu menang, semua kurma ini jadi milikmu. Tapi kalau kalah, kamu harus bayar aku 100 dinar." Si pedagang yang serakah langsung setuju karena dia yakin pasti bisa menang. Lalu Abu Nawas ambil sebuah kantong kain, terus dia isi dengan campuran kurma dan batu kecil. Permainannya simpel. Kalau si pedagang bisa nebak isi kantong tanpa melihat, maka semua kurma jadi miliknya. Tapi kalau salah, ya siap-siap bayar 100 dinar. Si pedagang itu ketawa sombong. "Ah, gampang banget. Aku udah biasa soal beginian." Dia ambil kantongnya terus raba-raba isinya. Tangannya ketemu sama kurma, tapi juga kena batu. Dia bingung. Ini pasti kurma semua." Dengan pede, dia buka kantongnya dan jreng-jreng-jreng. Ternyata isinya ada batu juga. Seketika wajahnya pucat karena jelas-jelas dia salah. Abu Nawas langsung ngakak-ngakak. "Hahaha, maaf ya, kayaknya kamu kalah. Jadi sesuai janji bayar 100 dinar dong." Si pedagang gak bisa ngelak karena orang-orang desa udah ngeliatin. Malu banget kalau gak nepatin janji. Akhirnya dia bayar dengan terpaksa. Tapi cerita belum selesai. Besoknya si pedagang serakah itu datang lagi. Dia pikir kali ini pasti bisa menang. Tapi Abu Nawas makin kreatif. Dia bikin kantong isi benda aneh-aneh. Kurma, batu, biji jagung, sampai potongan kain kecil. Si pedagang makin bingung. Setiap kali nebak, selalu salah. Dan setiap kali salah, uangnya makin habis. Sampai akhirnya dia kapok.
Dengan wajah muram, dia bilang, "Abu Nawas, cukup. Aku nggak mau main lagi. Uangku hampir habis. Mulai sekarang aku janji nggak bakal serakah lagi." Abu Nawas pun tersenyum bijak. Baguslah, karena orang serakah pada akhirnya bakal rugi sendiri. Orang-orang desa yang nonton pun ketawa puas karena akhirnya ada yang bisa bikin pedagang serakah itu sadar diri. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar kalau sifat serakah itu nggak ada untungnya sama sekali. Justru bikin orang dijauhin, malu, bahkan bisa rugi besar. Beda sama sifat berbagi dan rendah hati yang bikin kita dihormati orang lain. Jadi jangan pernah serakah ya. Kisah Abu Nawas selanjutnya. Coba bayangin deh, orang yang paling cerdik di kerajaan tiba-tiba buka lapak di pasar. Kira-kira bakal jual apa? Dan gimana caranya bikin orang lain geleng-geleng kepala? Nah, kisah ini bakal nunjukin gimana Abu Nawas jadi pedagang tapi dengan cara yang gak pernah kepikiran sama orang lain. Suatu hari, Abu Nawas merasa bosen. Biasanya dia sibuk ngerjain orang serakah atau bikin Sultan pusing dengan ide-idenya. Tapi kali ini dia mikir, kayaknya seru juga kalau aku jadi pedagang, biar tahu gimana rasanya cari uang di pasar. Akhirnya Abu Nawas pergi ke pasar. Bukannya jual makanan, kain, atau perhiasan kayak pedagang lain. Abu Nawas malah bawa sebuah meja kosong. Orang-orang heran. "Wah, Abu Nawas, kamu jualan apa? Kok meja kamu kosong?" Dengan muka serius, Abu Nawas jawab, "Aku jual udara segar. Barang paling penting buat hidup. Tapi kalian gak sadar nilainya." Orang-orang ketawa ngakak. "Mana ada orang jual udara, Abu Nawas?" Abu Nawas terus teriak-teriak kayak pedagang profesional. "Ayo, beli udara segar. Tanpa udara, kalian gak bisa hidup." Anehnya, ada orang yang penasaran dan kasih beberapa koin emas. Abu Nawas pura-pura ngambil udara, terus kasih dalam botol kosong. Orang itu malah bangga. "Aku baru beli barang paling langka di dunia, udara segar." Warga lain tambah ngakak, tapi juga penasaran. Kabar Abu Nawas jadi pedagang aneh ini sampai ke telinga Sultan. Sultan penasaran, terus datang ke pasar. "Abu Nawas, apa betul kamu jual udara segar?" Dengan santainya Abu Nawas jawab, "Benar tuanku, udara segar jauh lebih penting daripada emas. Kalau tidak percaya, coba tahan napas 1 menit saja." Sultan coba tahan napas dan tentu saja nggak kuat. Abu Nawas langsung ketawa. Nah, kan buktinya udara lebih penting dari segalanya. Sultan sampai nggak bisa nahan tawa, tapi juga kagum sama logikanya. Tiba-tiba ada pedagang kaya raya di pasar yang iri. "Hei, Abu Nawas, daganganmu cuma omong kosong. Orang beli barangku aja, emas, kain, dan makanan. Itu baru berharga." Tapi Abu Nawas nggak kalah. Dia bilang, "Coba kalau kamu nggak bisa napas, apa emasmu bisa bikin kamu hidup lagi? Enggak kan? Jadi sebenarnya daganganku lebih berharga dari semua milikmu." Orang-orang desa tepuk tangan. Pedagang serakah itu langsung malu sendiri. Karena unik, dagangan Abu Nawas malah laku keras. Bukan karena orang butuh, tapi karena orang-orang pengen koleksi botol udara segar sebagai kenang-kenangan. Akhirnya Abu Nawas jadi kaya mendadak, tapi tetap rendah hati. Dia bilang, yang penting bukan dagangannya, tapi bagaimana kita bisa bikin orang
sadar arti dari sesuatu yang sering diremehin. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kadang hal paling sederhana justru yang paling penting dalam hidup, seperti udara, kesehatan, dan rasa syukur. Jangan cuma mikirin harta atau barang mewah, karena tanpa hal-hal kecil itu, semua jadi nggak ada artinya. Terima kasih udah nonton cerita gokil ini sampai habis. Kalau kalian terhibur sama kisah Abu Nawas yang jadi pedagang ini, jangan lupa klik like, tulis pendapat kalian di komentar, dan tentu aja subscribe ke Kisah Channel biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dadah!